Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Seperti biasa, setelah nonton anime One Piece episode terbaru, waktunya Mr. K breakdown apa saja momen penting yang terjadi di episode animenya. Dan apakah ada yang berbeda dengan versi manganya atau tidak? So, without any long again, it's time to breakdown time. Anime One Piece episode 959 mengambil adaptasi manga full chapter 958 dan ditambah sebagian chapter 959. Apa saja poin-poin yang ada di dalam episode kali ini? Mr. K mulai saja dengan poin pertama. Flashback masa lalu 25 tahun lalu ketika Roger Pirates berlayar bersama Oden menampilkan banyak sekali kru Roger. Bahkan berbeda dengan versi manga yang beberapa anggota masih ditutupi oleh siluet ataupun hanya mendapatkan jatah kecil penggambaran, di episode anime banyak kru penting ditampilkan di sini. Fishman Samble, Taro, Rowing, Spencer, Buggy, Shanks, Blue Marine, Millet Pine, Elio, Don Queno, Nosdon, Silver Rylix, Cooper Gaban, Crocus, dan satu anggota lagi yang Mr. K gak bisa identifikasi siapa dia. Barangkali ada fans One Piece yang tahu siapa nih orang, bisa coret-coret aja di kolom komentar. Intinya sih versi pengenalan kru Roger di animenya, walau tanpa menyebutkan nama-nama mereka, setidaknya kita tahu wajah kru Roger sebagian besar seperti apa. Next poin kedua, Kozuki Oden ditampilkan secara jelas di animenya, berbeda dengan versi manga yang masih ditutupi dengan siluet. Ya wajar sih versi anime diperlihatkan secara gamblang karena manga udah terpaut sangat jauh dengan versi anime. Lagian fans anime only pasti sudah pada tahu bocoran tampilan Kozuki Oden dari fan art yang bermunculan di dunia internet kan. So memang sudah jadi langkah yang benar bagi Bandai untuk segera menampilkan Kozuki Oden. Mengingat perannya akan jadi peran yang sangat epik di arc Wano ini, karena Oden akan berusaha membuka negeri Wano bersama teman-temannya yang ada di Wano demi masa depan negerinya yang ratusan tahun telah tertutup dari dunia luar. Pokoknya Kozuki Oden akan melakukan misi gila pembebasan Wano Kuni tanpa harus merepotkan teman-teman bajak lautnya yang seperti Rylix, Shanks, dan Buggy menawarkan bantuan mereka secara tulus tanpa pamrih. Cuman bagi Oden, bantuan mereka tak bisa dia terima karena ini adalah masalah yang harus klan Kozuki sendiri handle. Walau Oden menolak tawaran baik-baik nakama bajak laut Roger, Oden berjanji akan membawakan masa depan yang lebih baik 20 tahun lagi untuk kejayaan Wano Kuni. Oden pasti akan mewujudkannya. Ini adalah janji sebagai seorang pria sejati, bawahan dari sang raja bajak laut. Lanjut poin ketiga, momen kembali lagi ke timeline saat ini yang berada di pelabuhan Habu di wilayah Hakumai. Menampilkan Orochi ditemani para pengawal setianya sedang bersiap melakukan perjalanan menuju Onigashima untuk merayakan pesta festival api tahunan rutin bersama Kaido. Gak ada yang berbeda dengan versi manganya di momen ini, cuman visual pohon maple yang menyelimuti seluruh pelabuhan membuat adem untuk dilihat. Plus musik tradisional samisen mengitari momen ini memang serasa membawa penonton masuk ke dunia Jepang di masa lampau. Next poin keempat, festival api di ibu kota bunga terlihat lebih meriah dan ramai daripada versi yang ada di manga. Banyak sekali momen yang Bandai tambahkan untuk menambah sensasi suasana pesta besar yang hanya digelar setahun sekali ini. Penduduk ibu kota bunga gak boleh bersedih karena ini adalah hari istimewa yang dimana semua orang bisa bebas melakukan apa yang diinginkannya. Lanjut poin kelima, penjelasan tentang tiap daerah yang ada di negeri Wano Kuni itu punya musim yang sangat berbeda-beda, bahkan cuacanya pun berbeda, dijelaskan lebih menarik di versi animenya. Mungkin karena lebih berwarna kali ya, jadinya versi anime terlihat lebih menarik. Wilayah Kuri musim semi, wilayah Kibi musim panas, ibu kota bunga musim gugur, wilayah Ringo musim dingin. Sementara Udon musimnya gak jelas gara-gara wilayah ini ya sudah dijadikan tambang oleh pemerintahan Orochi dan Kaido. Bahkan cuaca di Udon terkadang bisa sangat berbahaya seperti yang sedang terjadi di pelabuhan Tokage. Cuacanya sangat ekstrim, hujan disertai badai menyelimuti lautan. Lanjut poin ke-6, di pelabuhan Tokage semua Akazaya bersama Shinobu dan Momonosuke sudah sampai di pelabuhan. Well, tak ada yang berbeda dengan versi manganya di momen ini. Hampir semua hal yang ada di momen ini ya sama dengan versi manganya kok. Dari para Akazaya yang sudah sampai di pelabuhan yang dijanjikan agar semua aliansi pembebasan negeri Wano bisa berkumpul semuanya di sini, hingga tangis pilu Kinemon yang tak bisa berbuat apa-apa melihat kemalangan tragis yang menimpa klan Kozuki gara-gara cuaca ekstrim, dan tak ada satupun pertolongan yang hadir untuk menolong sisa-sisa klan Kozuki. Padahal sebelumnya mulai dari Luffy, kakek Hyogoro dan 4.000-an pasukan lainnya sudah sepakat akan bertemu di pelabuhan yang dijanjikan, tapi kenyataannya malah berkata lain.
Inilah yang membuat Kinemon beserta semua Akazaya tak kuasa menahan kesedihan mereka. Mereka bingung antara dikhianati atau memang Luffy dan yang lainnya sedang menghadapi problem besar hingga gak bisa datang pada hari yang dijanjikan. Next point ketujuh, beralih ke momen 2 hari sebelum festival api terjadi tepatnya di desa Amigasa. Semua aliansi pembebasan Wano Kuni sedang berkumpul membahas rencana besar untuk menumbangkan Kaido. Para pasukan aliansi pembebasan Wano Kuni yang berjumlah 4.200 orang tersebar di berbagai wilayah. Ada yang di pelabuhan Itachi menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ribuan orang berlayar menuju Onigashima. Ada yang di Udon mempersiapkan senjata maupun kayu-kayu untuk persiapan. Ada pula yang di Ringo sedang mempersiapkan katana dan senjata lain untuk para samurai. Pokoknya semuanya sudah standby, tinggal melakukan persiapan terakhir untuk memulai perjalanan menuju tempat yang dijanjikan, yaitu pelabuhan Tokage. Dari kejadian 2 hari yang lalu terlihat semua rencana Kinemon lancar-lancar saja kan? Lalu apa yang sebenarnya membuat rencananya gagal? Kita akan ketahui hal ini di episode selanjutnya. Daripada nge-spoiler malah kesannya Mr. K ngasih tahu kan? Next point ke-8, masih di momen 2 hari sebelum festival api terjadi, kita mendapati Luffy beserta nakama Sableng lainnya sedang melakukan persiapan untuk memulai peperangan. Luffy, Chopper, dan Brook mencoba baju zirah samurai mewah yang biasa dikenal dengan baju zirah Kabuto. Koreksi Mr. K jika salah ya. Karena Mr. K tahu baju zirah yang dipakai Luffy, Chopper, dan Brook bernama Kabuto. Selain dari teriakan Chopper, juga karena pengalaman puluhan jam main game Ghost of Tsushima udah dapetin banyak baju tempur. Termasuk baju tempur samurai Kabuto. Dampot malah ngeleng-ngeleng game. Maafkan Mr. KG. Anyway, selain kita melihat canda tawa Luffy, Brook, Chopper ditemani Nico Robin, Otama, Carrot, Wanda, dan Tenguya Meitetsu, tak jauh dari sini di dekat tebing kita juga diperlihatkan Dewa Kesasar dan Dewa Mesum sedang adu mulut. Dimulai dari Dewa Mesum yang meremehkan Dewa Kesasar karena nilai bounty-nya lebih kecil darinya, membuat Dewa Kesasar emosi. Dan secara refleks menebaskan Enma ke arah Dewa Mesum. Tebasannya pun memang meleset sih, cuma membuat sebagian tebing besar terpotong dengan sangat rapi. Jadinya ya membuat Sanji emosi, tapi Zoro juga gak mau mengalah. Jadi ya timbul adu mulut antara dua petarung gak guna ini terjadi. Untungnya kelakuan Zoro dan Sanji dihentikan oleh Nami ya. Seperti biasa sih, Nami is the winner karena dialah satu-satunya manusia yang bisa menghentikan trio monster ketika berbuat masalah. Anyway, di momen Zoro mengeluarkan Enma yang diarahkan kepada Sanji, ada hal berbeda dengan versi yang ada di manga. Di manga tak ditampilkan kalau kedua tangan Zoro terpaksa masuk ke mode haki. Sedangkan di versi anime, kedua tangan Zoro ditampilkan masuk ke mode haki buso. Berarti ini gambaran kalau Enma bisa memaksa penggunanya untuk mengeluarkan haki busonya secara paksa sesuka hatinya kali ya. Yang dapat diartikan kalau Enma punya kehidupan sendiri, sebuah katana yang punya tekadnya sendirilah. Next point ke-9, kita dapat informasi kalau para suku Mings berharap bulan purnama akan terjadi tanpa ada halangan awan karena bulan purnama tersebut sangat penting untuk para suku Mings supaya bisa berubah ke mode sulong dan bisa memberikan bantuan drastis ke aliansi pembebasan Wano Kuni. Lanjut poin ke-10, Our Baka Sencho masih menantikan kedatangan Jinbe karena invasi ke Onigashima tinggal 2 hari lagi. Luffy sangat berharap kedatangan Jinbe guys. Ya mungkin bisa memberi moral dan semangat pada semua nakama sekaligus para aliansi pembebasan Wano Kuni. Next point ke-11, di desa Ebisu, The Witching Hour Boy memberikan emas-emas hasil curiannya pada para penduduk Ebisu supaya bisa digunakan untuk keperluan hidup termasuk air yang merupakan sumber utama kehidupan. Lanjut poin ke-12, di kota Okobore para penduduk di sini ya sedang dituduh mencuri makanan. Tapi berkat adanya Osuru, istri Kinemon yang melakukan pembelaan ya, salah satu headliner terpaksa terpancing permainan Osuru yang mencoba menipu headliner gemblong Kaido ini. Osuru pun tahu betul mencoba menipu anak buah Kaido ini bisa-bisa nyawanya sendiri yang akan melayang. Tapi wanita berani ini gak peduli akan resiko yang dihadapinya. Demi melancarkan rencana suaminya untuk membebaskan negeri Wano Kuni ya, Osuru akan melawan resiko yang ada. And last point, kejadian hari H di pelabuhan Tokage saat Kinemon dan semua Akazaya lain sampai di pelabuhan terkutuk tersebut ya, hingga Kinemon dan yang lainnya tak bisa bertemu siapapun dari pihak aliansi pembebasan Wano Kuni. Ternyata semua itu terjadi karena adanya insiden di malam sebelumnya yang tidak diketahui oleh para Akazaya. Tapi insiden tersebut sangat diketahui oleh Orochi. Insiden apakah itu? Well, jawabannya ada di episode 960 nanti. So, sampai di sini dulu breakdownnya, oke? See you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.